Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok belajar Universitas Dirgantara Mahasiswa Surya Dharma akan mempresentasikan yaitu tentang apa itu hipertensi. Yang di sini sendiri kami sebagai Arif Sandrio sebagai leader dan anak kami. Itu saya Renaldi Aladi sebagai materi satu. Selanjutnya ada saya Irwan sebagai observer. Saya Aslam Kumara sebagai fasilitator. Saya Salamanda sebagai co-leader. Baik, di sini kan kami mau menjelaskan hipertensi. Tadi mengikuti tentang apa itu hipertensi, gejala, resiko, dan komplikasi. Dan faktor resiko juga berikut akan dijelaskan oleh rekan kami sebagai materi. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini kita akan melakukan penyuluhan promosi kesehatan terkait hipertensi ya. Jadi pengertian hipertensi itu adalah kondisi medis di mana tekanan darah dalam arteri lebih tinggi dari normal secara terus-menerus. Untuk angka sistoliknya, tekanan saat jantung memompa darah, kemudian untuk pengertian diastoliknya, tekanan saat jantung beristirahat. Hipertensi terjadi bila angka sistoliknya itu lebih dari 140 mmHg, sedangkan untuk angka diastoliknya lebih dari 90 mmHg. Nah, penyakit hipertensi ini seringkali disebut sebagai pembunuh senyap karena sering tidak menimbulkan gejala tapi bisa merusak organ tubuh. Bisa terjadi juga pada usia muda atau lanjut, terutama jika ada faktor resiko tertentu. Kemudian di sini ada penyebab dan faktor resikonya. Faktor yang mengakibatkan tingginya resiko hipertensi itu pertama ada usia lanjut, pembuluh darah yang makin kaku, obesitas atau berat badan berlebih, kurang aktivitas fisik, konsumsi garam, lemak dan makanan instan berlebih, merokok dan alkohol, stres berkepanjangan dan riwayat keluarga hipertensi. Terutama di belakang kepala, pusing atau mudah lelah, jantung berdebar, penglihatan kabur atau pandangan berbahaya, mimisan, gerak. Karena sering tanpa gejala, pemeriksaan tekanan darah itu harus disarankan rutin. Kemudian ada pencegahan dan pengendaliannya. Langkah sederhana untuk mencegah dan mengendalikan hipertensi itu pertama ada batasi garam dan makanan berlemak, banyak makanan buah dan sayur, olahraga ringan kurang lebih 30 menit per hari, hindari rokok dan alkohol, kelola stres dengan relaksasi, doa dan hobi. Kemudian bisa dijelaskan oleh materi apa itu hipertensi melalui seminar. Ya mungkin untuk banyak dari kalangan masyarakat itu sering menanyakan apa sih yang dinamakan hipertensi, mungkin juga bingung apa sih hipertensi, gejalanya sering muncul tapi suka sakit kepala, suka jantung berdebar, tapi terkadang juga bisa ini bisa. Jadi hipertensi itu sebenarnya adalah kondisi ketika tekanan darah itu berada di atas nilai normal, yaitu kurang lebih sekitar 140 per 90 mmHg. Jadi yang terjadi secara terus-menerus tekanan darah normal adalah 120 per 80 mmHg. Jika tidak dikendalikan, hipertensi itu dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke dan gangguan ginjal. Ada beberapa tanda dan gejala umumnya itu yang pertama bisa sakitnya kepala, pusing, mungkin mudah lelah juga, penglihatan kabur, bahkan bisa menyerupai nyeri dada. Banyak faktor, cara penjagaannya itu banyak, gimana kita bisa melakukannya aja, seperti batasi garam kurang lebih itu 1 sendok teh per hari, atau konsumsi buah dan sayur, olahraga yang rutin sekitar kurang lebih 30 menit, berhenti merokok, terus kita atur kelola stres, cek tekanan darah rutin, minum obat sesuai anjuran yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan. Faktor risikonya banyak sih, seperti pertama konsumsi garam berlebihan, kurang aktivitas fisik, obesitas, dan yang terakhir itu bisa konsumsi rokok dan alkohol. Mungkin dampak hipertensinya
jantung, gagal ginjal, gangguan penglihatan. Baik, Bapak Ibu di sini ada yang mau ditanyakan mungkin terkait materi hipertensi. Baik, tadi terima kasih untuk Kakak Renaldi dan Kakak Mamanda sudah menjelaskan apa itu hipertensi. Baik, di sini paham apa yang maksud hipertensi? Mungkin dari mungkin bisa disebutkan salah satu, mungkin ada yang bisa. Gejala hipertensi. Nah, tadi yang selama sudah dijelaskan ini, jadi kesimpulan ini hipertensi itu bisa dikendalikan dengan gaya hidup sehat, dengan pemeriksaan rutin, pengobatan apabila perlu, mungkin ada riwayat atau mungkin sering hipertensi gejalanya kambuh. Lalu mulai dari diri sendiri, sayangi jantung dan hidup Anda demi kebaikan Anda sendiri. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang mau mengulang apa yang sudah dijelaskan dari kakak-kakak yang depan itu, apa itu hipertensi atau gejalanya? Mungkin ada yang tahu? Saya. Oh, baik. Biasanya gejala hipertensi itu dialami dengan sakit kepala, pusing, mudah lelah, dan kelihatan mudah. Baik, bagus. Untuk yang lain mungkin sudah paham ya untuk apa hipertensi itu. Mungkin di sini kami akan buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya? Saya Mau bertanya? tindakan apa yang harus dilakukan pada pasien hipertensi Tindakan apa yang harus dilakukan pada untuk mencegah hipertensi? untuk mencegah hipertensi? Baik, untuk mungkin dari kakak-kakak yang mau menjawab, kakak Amanda atau kakak Rena? Baik, Sebagai akan pemateri. saya jawab. Tadi kan kamu tanya tentang tindakan pencegahan ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hipertensi? Kan tadi sudah dijelaskan, hipertensi itu adalah tekanan darah di dalam darah ketika naik gitu kan. Normalnya tekanan darah pada umumnya itu sekitar 120 mmHg per 80 mmHg. Nah, tindakan atau cara pencegahannya bagaimana? Pertama, untuk mengurangi hipertensi atau mencegah itu kita harus batasi garam dan makanan berlemak, kemudian olahraga ringan, perbanyak makan buah dan sayur, kemudian mengelola stres dengan relaksasi, hindari rokok dan alkohol. Kira ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Di sini mungkin kita cukupkan untuk sosialisasi pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti acara dari awal sampai akhir atas partisipasinya. Semoga apa yang kita jelaskan ini bisa bermanfaat untuk diri sendiri maupun keluarga atau kerabat terdekat. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih rekan-rekan. Saya sebagai observer akan menyampaikan hasil pengamatan terhadap diskusi kelompok ini. Berdasarkan pengamatan presentasi telah berjalan dengan terstruktur dan sistematis, dimulai dengan pembawaan oleh leader, penyampaian materi oleh co-leader, hingga diskusi yang divalidasi dengan baik. Materi hipertensi disampaikan secara jelas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kelebihan dari presentasi ini, penguasaan materi cukup baik, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, serta adanya interaksi antara fasilitator dan audien yang membuat suasana diskusi lebih aktif. Namun, demikian terdapat beberapa hal yang dapat ditingkatkan, antara lain penambahan contoh kasus sederhana atau visual pendukung agar audien lebih mudah memahami materi. Selain itu, pengelolaan waktu diskusi dapat dioptimalkan agar seluruh poin penting dapat dibahas secara merata. Demikian evaluasi yang telah kita laksanakan.